Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan yang indah ini, di mana kami bersama-sama hadir menyembah memuliakan nama Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Terlebih khusus hari ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya urapan kuasa Roh Kudus menerangi hati setiap kami umat-Mu, sehingga firman Tuhan kami pahami, kami mengerti, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk mengkomunikasikan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam perikop yang akan kita baca pada kesempatan ini, di dalam Nats Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Atas firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu pokok renungan menghadapi problema hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan setiap manusia akal budi dan kehendak bebas untuk bisa memilih dan menentukan apa saja yang ingin setiap manusia kerjakan di dalam kehidupannya. Tetapi terkadang manusia tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga seringkali dalam melakukan segala tindakan-tindakan sesuatu hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi kita pahami bahwa Tuhan tetap turut serta dan selalu mendampingi setiap manusia dalam menentukan dan menuntun mereka untuk kembali ke rencana awal Tuhan. Demikian pula manusia memiliki banyak pengalaman-pengalaman hidup. Banyak mengalami berbagai-bagai problema-problema kehidupan, dan banyak mengalami berbagai-bagai hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan seringkali pergumulan dan problema itu sangat berat, tidak mampu dan tidak sanggup kita hadapi dalam kehidupan kita dengan sendiri. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Melalui firman-Nya 2 Tawarik pasal 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita dikala kita dalam keadaan suka ataupun duka, tetapi tetap saja kita sebagai manusia seringkali melupakan dan tidak peka terhadap suara Tuhan. Karena itulah kita perlu memiliki sikap yang benar sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana menghadapi problema kehidupan. Ketika menghadapi problema kehidupan ini, janganlah putus asa, janganlah menyerah, karena pasti Tuhan akan memberikan jalan kepada setiap hambanya yang berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, sikap yang benar menghadapi berbagai problema hidup. Yang pertama kita perhatikan di sini,
dalam Ibrani pasal 10 ayat 24, yaitu membangun hubungan untuk saling menguatkan. Membangun hubungan untuk saling menguatkan. Dalam pembacaan kita ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ayat 24 bagian A, penulis surat Ibrani menasihatkan jemaat untuk saling memperhatikan. Kata memperhatikan dalam Yunani di sini dipergunakan 2 kali dalam surat Ibrani, yaitu dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 dan pasal 10 ayat 24. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 penulis mengajak kita untuk memperhatikan Yesus Kristus. Dan dalam ayat 24 bagian A mengajak kita untuk saling memperhatikan seorang akan yang lain. Dengan demikian, sebagaimana kita harus terus-menerus memperhatikan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita pun harus terus-menerus memperhatikan saudara-saudara seiman kita di dalam persekutuan atau di dalam ibadah. Kita harus menekankan relasi vertikal dengan Allah dan juga menekankan relasi horizontal dengan saudara-saudara seiman kita. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan saling memperhatikan ini harus dilakukan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, kata firman Tuhan, sebagai suatu kebiasaan yang kita harus tunjukkan, yang kita harus praktekkan di dalam setiap persekutuan yang kita lakukan. Orang-orang percaya harus membiasakan diri untuk saling memperhatikan di dalam ibadah. Ini bukanlah sebuah program yang hanya diadakan sekali saja, melainkan suatu hal yang harus dibiasakan dan dibudayakan di dalam persekutuan atau di dalam satu komunitas atau di dalam gereja. Bahkan lebih daripada itu, hal ini harus dikerjakan semakin giat, kata firman Tuhan, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25 bagian B, kita harus mengerjakan semakin giat menjelang hari Tuhan mendekat. Artinya bahwa betapa pentingnya membangun hubungan untuk saling menguatkan. Inilah salah satu hal untuk menghadapi problema kehidupan yang sering terjadi dalam hidup kita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, itu harus semakin giat dikerjakan, dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan satu harapan untuk saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ayat 24 bagian B. Dalam mendorong orang lain untuk mengasihi, untuk berbuat baik, bukan sekadar memberi teladan, bukan sekadar memberikan himbauan, tapi kata firman Tuhan juga harus melakukannya, yang bisa membuat orang lain bergerak untuk saling mengasihi dan mendorong. Kata mendorong ini memiliki makna yang sangat kuat. Kata mendorong memiliki makna yang sangat kuat, yaitu kalau kita lihat ini memberikan pengertian memicu, juga dapat dikatakan membangkitkan. Biasanya kata ini digunakan dengan konotasi yang negatif, seperti membangkitkan murka atau memicu perselisihan. Akan tetapi di sini penulis Ibrani justru mempergunakan dengan konotasi yang positif, yaitu untuk memicu, menyulutkan kasih dan berbuat baik. Dengan kata lain, tindakan saling memperhatikan itu harus dilakukan dengan tujuan memicu dan membakar semangat kita bersama untuk mengasihi dan berbuat baik. Dengan demikian, kasih dan perbuatan baik tidak menjadi realitas yang nyata. Dengan demikian, kasih dan perbuatan baik akan menjadi sesuatu hal yang nyata. Maka terbangunlah kekuatan menghadapi segala persoalan hidup yang terus menguatkan kita semua.
jemaat yang diberkati oleh Tuhan, merupakan mampukah kita dalam menghadapi berbagai masalah hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri? Sanggupkah kita, kuatkah kita menghadapi berbagai problema hidup secara kesendirian? Mungkin kita dapat berkata untuk sementara bisa, tetapi untuk jangka waktu yang lama tentunya akan sangat sulit. Tuhan pun tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk individualis. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang harus saling berhubungan, yang harus saling berinteraksi satu dengan yang lain, dengan satu tujuan agar dapat terus berjalan ke arah yang lebih baik. Manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling terkait dengan sesama, dan kita adalah bagian integral dari masyarakat majemuk, di mana ada saatnya kita membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan dalam hidup ini. Lingkungan yang sulit, dunia yang jahat, dan sebagaimana setiap saat akan membuat kita semakin lama, membuat kita semakin lemah. Di saat seperti ini kita butuh teman-teman, kita butuh orang lain yang sanggup menguatkan kita, yang sanggup meneguhkan kita, yang sanggup mengingatkan kita, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita dalam menghadapi problema hidup. Dan ini bisa terjadi kalau kita membangun hubungan untuk saling menguatkan. Itulah pentingnya persekutuan, di mana di dalamnya kita dipertemukan bersama-sama, diikat menjadi satu kesatuan, dan di dalamnya saling mendorong, saling menguatkan, saling memberikan nasihat, dan saling mengangkat satu dengan yang lain. Ketika orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum, begitu banyak orang mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin si lumpuh bisa menerobos kerumunan itu untuk bertemu dengan Yesus. Akan tetapi ternyata bahwa si lumpuh ini sudah membangun relasi hubungan dengan teman-teman, dengan orang lain, sehingga ada 4 orang temannya menggotongnya ke atas atap dan menurunkannya dirinya yang terbaring itu di atas tilam dari atas atap. Akhirnya ia mampu bertemu dengan Yesus dan dia dapat disembuhkan. Kalau kita belajar dari kisah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa kita butuh orang lain untuk menolong kita. Ada waktu kita butuh dikuatkan, sebaliknya ada waktu ketika kita bisa menguatkan dan juga menguatkan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna 100%, kuat dan sanggup mengatasi pergumulannya sendiri. Karena itulah kita harus membangun hubungan sosial untuk saling mendukung dan saling menguatkan, saling menasehati, saling memberikan dorongan yang baik, memberikan masukan, mengingatkan, menegur apabila kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan tentu kita akan jauh lebih kuat menghadapi segala problema yang hadir dalam kehidupan kita. Ketika ini terbangun, ketika ini ada dalam kehidupan kita secara bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak satupun orang yang sanggup bertumbuh sendirian. Sebagaimana yang diingatkan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25 ini. Dalam hal ini menyadari bahwa kita akan lemah dan jatuh jika kita tidak saling memperhatikan, kita tidak saling mendorong satu sama lain,
Pertemuan-pertemuan ibadah janganlah hanya berpusat pada diri sendiri, tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekitar kita, yang mungkin ada di sekeliling kita. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka seharusnya semakin giat pula kita untuk membangun hubungan erat dengan saudara-saudara kita, sehingga dalam keakraban itu kita saling menasihati, kita saling memberi dorongan, kita saling mengingatkan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar gembira, ia pun kita melihat bahwa mereka diutus bukan untuk berjalan sendirian, tetapi berdua-dua atau berpasang-pasangan. Kita dapat membaca itu di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman kita akan gampang merosot dan melemah jika kita menghadapi masalah demi masalah sendirian. Tetapi dengan adanya teman, dengan adanya kita membangun persekutuan, membangun hubungan untuk saling membangun dan menguatkan, untuk saling berbagi, maka kita akan mampu bertahan dan tetap kokoh berdiri kuat dalam menghadapi problema. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya sebuah kebersamaan itu untuk saling membantu, saling mengingatkan. Apalagi ketika waktu kedatangan Tuhan semakin dekat, maka firman Tuhan mengingatkan bagi kita untuk saling membantu, saling mengingatkan ketika waktu kedatangan Yesus kedua kalinya sudah semakin dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting untuk sebuah kebersamaan, penting untuk membangun sebuah kebersamaan di dalam menghadapi segala problema hidup. Dan dari situlah kita dapat mendapatkan semangat, dorongan, nasihat dari orang-orang lain, karena kita butuh, dan disitulah kita mendapatkan kekuatan, sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam pembacaan kita saat ini. Firman Tuhan menegaskan bagi kita semua, dikatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Bagian yang kedua kita akan perhatikan di sini dalam perenungan kita, bagaimana menghadapi problema kehidupan, mendekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 mengatakan begini: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, mendekat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat menghadapi masalah kita terkadang fokus pada masalah tersebut, sehingga tanpa disadari membuat kita mulai menjauh, membuat kita mulai lemah, membuat kita mulai mengatur langkah-langkah kita, bukan semakin merapat, bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi semakin menjauh dan semakin membuat jarak dengan Tuhan. Terkadang kita mengatakan bahwa ketika menghadapi masalah, kita berkata Tuhan itu jauh, padahal justru yang sebenarnya terjadi adalah bukan Tuhan yang menjauh, tetapi yang menjauh adalah kita, anak-anaknya. Kitalah yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga problema persoalan semakin menggerogoti kehidupan kita, dan kita semakin tidak berdaya menghadapinya. Seperti dalam firman Tuhan dalam kitab Ayub, di mana Ayub sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, meskipun semua musibah bertubi-tubi terjadi menyerang kehidupannya, tetapi ia tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya, sehingga pada akhirnya Tuhan mengembalikan
hidupnya dan memberikan Ayub berkat yang berkali-kali lipat ganda dalam kehidupannya. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Banyak orang cenderung meninggalkan ibadah ketika mereka mengalami masalah atau konflik, baik masalah pribadi maupun konflik dengan orang lain. Mereka memberikan berbagai alasan-alasan, katanya untuk menenangkan diri, mencari penyegaran. Namun semuanya itu bukanlah alasan yang tepat. Allah mengaruniakan persekutuan gereja untuk menjadi sarana pembentukan rohani kita. Karena itu janganlah tinggalkan pertemuan ibadah, kata firman Tuhan. Ingat bahwa karakter Kristus tak akan pernah terbentuk hanya dengan mengisolasi diri. Kata menasehati dalam firman Tuhan yang kita baca ini diangkat dari kata parakaleo, yang digunakan di sini memiliki pengertian yang sangat luas. Artinya menasehati, mendorong, menguatkan, dan menghibur. Inilah wujud nyata dari perhatian yang dibicarakan oleh penulis Ibrani. Tindakan-tindakan inilah sepatutnya kita lakukan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Mendorong, menguatkan, menghiburkan. Karena itu kata firman Tuhan, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Artinya kalau kita membaca dalam penulisan ini, sebelumnya banyak orang yang menjauhkan diri. Dan kita perlu menyadari bahwa saat ini kita hidup di zaman semakin hari semakin jahat dan semakin individualistis. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 24 ayat 12, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena itu kita harus meningkatkan persekutuan kita agar kita dapat membawa dampak positif di tengah dunia yang semakin individualistis dan di tengah berbagai problema yang terjadi. Mengapa ibadah bersama itu sangat penting? Karena ibadah bersama bersumber dari penebusan Kristus yang sempurna. Jika kita teliti, kita melihat dalam pembacaan kita akan mendapatkan bahwa dalam firman ini merupakan salah satu penerapan dari ayat 19, 20 dan 21 tentang Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang sudah mempersembahkan korban yang sempurna kepada Allah bagi kita. Jadi kebenaran ini diikuti oleh beberapa kalimat perintah dalam ayat 24 dan ayat yang ke-25, 22, 23, 24, 25. Ada kata perintah, marilah kita. Dengan kata lain, ibadah bersama mengingatkan kita bahwa kita adalah satu umat perjanjian yang diwakili oleh imam besar agung kita, Yesus Kristus. Ibadah bersama juga merupakan sumber kekuatan bagi kita. Dalam nats yang kita baca ini adalah situasi yang dihadapi oleh penerima surat. Pada waktu itu, mereka sedang menghadapi dua bahaya yang sekaligus saling berkaitan, yaitu adanya ajaran sesat dan penganiayaan, di mana orang-orang Yahudi berusaha menarik mereka kembali ke agama yang semula. Dan upaya ini sangat mungkin disertai dengan tekanan-tekanan yang dikatakan itu penganiayaan. Kalau kita membaca itu di dalam ayat 32 sampai 34. Dan akibatnya beberapa orang sudah mulai meninggalkan persekutuan. Kalau kita baca ayat 25, untuk itulah firman Tuhan di dalam ayat 25 mengajak jemaat kembali untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Karena disitulah ketika mengalami problema, ketika mengalami berbagai masalah, disitulah akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapinya. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Gereja bukan berisi orang-orang kudus yang tidak memiliki kesalahan, namun tempat orang-orang berdosa yang beroleh kasih karunia dan dibenarkan oleh karya Kristus. Dengan demikian, setiap anggota masih sangat mungkin untuk jatuh dalam dosa. Disinilah perlunya ada ruang untuk saling menasihati. Artinya bahwa ketika ada anggota yang jatuh dalam dosa dan hidup di luar kebenaran, yang lain bisa mengingatkan dan menasihati agar mereka dapat kembali bertobat. Selain itu, secara positif setiap anggota bisa saling membangun dengan nasihat-nasihat yang menguatkan setiap anggotanya agar tetap hidup di dalam kebenaran terang firman Tuhan. Inilah sarana yang disiapkan Allah untuk menguatkan orang-orang percaya. Sarana ini adalah persekutuan antara orang-orang percaya, persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika orang lain mendampingi kita menjalani masa-masa yang sangat sulit dalam hidup ini, pengalaman tersebut dapat menjadi bagian yang sangat berharga dalam perjalanan iman kita. Jangan menghadapi hidup ini sendirian. Marilah kita menjalaninya bersama-sama. Bukan kebetulan apabila nasihat untuk teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan di dalam ayat 23 langsung diikuti dengan nasihat untuk saling bersekutu dan menguatkan ayat 24. Artinya bahwa orang Kristen tidak mungkin bisa berpegang teguh pada pengharapan apabila mereka berjuang sendirian. Dan lebih menarik lagi, di dalam ayat ini ditambahkan lagi keterangan sebab ia yang menjanjikannya setia. Di akhir ayat 23 tetap tidak membedakan nilai penting suatu persekutuan antara orang percaya. Semua ibadah bersama pasti menguatkan. Perjumpaan dengan Allah pasti mengubahkan dan menyegarkan. Dia bekerja melalui pujian yang dinaikkan, doa yang dipanjatkan, dan firman yang diberitakan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal penting ini perlu terlalu kita ingat, tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Karena kita memahami bahwa kita ada di dalam dunia yang begitu banyak persoalan-persoalan, problema-problema yang terus terjadi dalam kehidupan ini. Untuk mengatasi setiap problema-problema itu, dua bagian penting yang telah kita pelajari hari ini, biarlah itu memberkati kehidupan kita, supaya kita kuat dalam menghadapi segala problema kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik, telah menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada kami, sehingga waktu ini kami telah sama-sama menggunakannya untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan meteraikan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Amin.